Oke, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama saya ya. Oke. Hari ini kita mau coba bahas. Ada orang yang bertanya sama saya, Pak, Bapak kan sering interview orang. Bagaimana Bapak tahu kalau anak ini adalah anak yang bukan bermuka dua gitu ya, atau di depan ngomongnya beda dengan yang di belakang? Ya, memang ini agak tricky, cuman ada beberapa poin yang bisa kita lakukan saat kita melakukan interview ya teman-teman. Jadi kita harus bedakan yang namanya uh, great attitude dengan bad attitude. Jadi kalau orang yang memiliki great attitude atau orang yang memiliki kelakuan yang baik, itu biasanya masih bisa kita pancing saat dilakukannya interview. Oke, kita coba dari grade ya. Grade attitude itu yang pertama, tipe orang yang bersyukur. Jadi dia tidak apa namanya membicarakan hal-hal yang sifatnya negatif gitu ya. Dengan kata lain, mungkin dia menjelekkan company sebelumnya gitu kan, atau menjelekkan atasannya, ataupun dia menceritakan hal-hal yang buruk yang pernah dialami di perusahaan sebelumnya. Nah, beda sama yang bad attitude. Bad attitude itu biasanya yang bersangkutan gitu ya, resign, itu malah akan membeberkan seluruh minus-minus yang berada di kantor ataupun di instansi yang dia pernah datangi sebelumnya. Satu poin yang kalian harus tahu ya teman-teman, kita apapun namanya, saat kita pernah join di satu instansi ataupun perusahaan, tolong dijaga betul-betul nama baiknya gitu ya, baik itu perusahaan ataupun atasannya. Kenapa? Karena bisa jadi circle ataupun putaran hidup kita ataupun putaran atasan kita ternyata masih inline ataupun ngelink dengan calon company kita sebelumnya. Terbayang kalau teman-teman sudah pernah menceritakan hal-hal minus yang harusnya tidak dibuka di depan umum, terus tiba-tiba dibuka, dan yang menginterview adalah rekan dari atasan Anda sebelumnya. Rasanya tidak ada seorang calon atasan yang mau menerima tipe karyawan yang seperti ini. Oke, selain masalah tadi great attitude, yang berikutnya adalah responsible. Jadi kita bisa melihat gitu kan, bagaimana seorang ataupun calon karyawan yang kita sedang progress interview untuk join itu responsibel terhadap pertanyaan ataupun tugas yang kita berikan itu seperti apa gitu. Jadi makin cepat dia menyelesaikan, makin lugas dia menjawab, itu terlihat sekali gitu ya. Bagaimana jam terbangnya, bagaimana ketenangannya, bagaimana kematangan emosionalnya dalam menghadapi masalah. Jadi kalau yang tipe-tipenya, contoh misalkan ada beberapa case gitu ya, let's say misalkan psikotes gitu ya, psikotes dikasih, dia banyak yang tidak selesai gitu kan. Terus kesiapan juga terlihat, bagaimana orang yang begitu datang, alat kerjanya misalkan saat interview kita minta pakai laptop, dia pakai handphone. Terus dia minta kita kasih contoh misalkan case harusnya dikumpul kapan, itu tidak selesai. Nah itu sebaiknya udah sementara lupakanlah dulu gitu. Apalagi kalau misalkan saat proses interview dia masih ada di jalan, masih ada di mana, sehingga interview itu terganggu. Ya kalau memang dianggap penting proses interview tersebut, harusnya dia prepare. Dan kalau memang ada kejadian mendesak dan tidak bisa dihindarkan, force major, harusnya akan dikabarin dulu oleh orang yang melakukan rekrutmen. Nah, selain responsibility, tadi ada great attitude, terus responsibility yang terakhir adalah bagaimana dia bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik dan benar. Jadi selain respon, ya harus baik dan benar. Jadi teman-teman diusahakan dalam proses interview ataupun psikotes, dalam proses rekrutmen, itu dikerjakan semaksimal mungkin. Nah semaksimal mungkin itu gimana? Jadi buatlah jawaban itu yang sangat best effort lah ya. Jadi nilai yang kita inginkan itu selayaknya nilai ujian di zamannya sekolah gitu.
makin bagus nilainya, ya makin juga baik hasilnya gitu. Karena proses kerja ini ada yang textbook atau tertulis gitu ya, ada yang bisa memang benar-benar dinilai, ada yang penglihatan visualisasi dari matanya si interviewer atau orang yang menginterview. Makanya proses interview itu sebetulnya yang paling ideal atau yang paling bagus adalah tatap muka secara langsung, karena kita bisa melihat bagaimana seorang itu bisa menjawab dengan baik dan benar, tenang atau tidaknya, matang atau tidaknya. Atau minimal kalaupun online, pastikan saat Anda menatap interviewnya orang yang kita interview itu atau kandidatnya itu benar-benar bisa video call gitu ya, jadi tampak wajah gitu ya. Nanti begitu misalkan kita coba balik ke study case ataupun itu bisa kita selesaikan dengan baik. Gitu saja mungkin dari saya teman-teman. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.